Jadi kalau lagu Mencintaimu itu bisa jadi ada di tengah periode karir saya ya, kalau misalkan lebih dari 33 tahun gitu. Jadi kalau Mencintaimu itu posisinya kan setelah album Menghitung Hari. Jadi sudah lebih banyak pengalaman, sudah lebih banyak jam terbang, lalu penyanyi dimanapun pasti akan jauh lebih confidence kalau dia punya lagu sendiri gitu ya. Kalau dulu nyanyi dimanapun sampai maunya tuh nyanyi jadi penyanyi pertama karena takut lagu jagoannya dinyanyikan oleh penyanyi lain kan. Jadi saya jadi jauh lebih percaya diri ketika tanggung jawab dan moralnya seorang penyanyi itu adalah bukan saja melalui konser tapi juga dengan lagu-lagu yang bisa dia bawakan, dia explore seluas-luasnya. Tanggung jawab penyanyi juga harus bisa memindahkan sebuah lagu dengan ibaratnya ya memang nggak ada caranya untuk nyanyi lebih komersil, tapi pasti dia punya teknik menyanyi sehingga lagu itu bisa di-singalong sama pendengarnya, sama fansnya gitu. Jadi perjalanan karir yang begitu panjang itu udah memberikan itulah cinta tanpa batas lah, makanya lagu Mencintaimu ini sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada semua pendengar musik di barat kita. Melalui karir tahun berapa sih untuk penyanyi dan seperti apa milih karirnya sendiri? Kalau lika-likunya ya ibaratnya setiap saya melahirkan anak punya cerita ya, punya episode tersendiri gitu. Sama ketika kita melahirkan lagu sampai hari ini pun itu deg-degannya, semangatnya itu sama kayak saya penyanyi baru seperti dulu. Karena ketika kita promosi kan sama yang ditanya dari awal lagi, bercerita lagi dari awal. Nah itu story-nya, itu magnetnya jadi penyanyi karena akan ditanya dari ulang proses dan lain-lainnya. Jadi itu yang bikin kita jadi mungkin lebih menghargai sebuah proses, sebuah perjalanan panjang itu pasti harus melalui sebuah etos kerja yang baik, lalu tidak menjadi orang yang lebih hebat dari orang lain, karena pasti kita akan memulai semuanya dari bawah lagi. Berpromosi, kita datang ke radio, ke TV, kita berpromosi kembali gitu. Jadi senang kalau misalkan saya dihargai sampai saat ini sebagai bintang penyanyi atau seniman musik. Ya, ini adalah bentuk penghargaan saya untuk bisa tidak saja menjaga eksis saja, enggak, karya yang diberikan. Mi, sempat ada kesulitan nggak sih Mi saat proses meremake dan sampai proses pembuatan video klip? Ya kalau pembuatan video klip terus musik, Raya Musik kali ini kan saya udah diizinin sama suami saya mau pingin bikin rekaman gitu. Nah apalagi di tengah kegiatan saya yang lain gitu ya. Kenapa tadi saya bilang domestik harus selesai dulu, karena itulah semua ridonya itu kan dari rumah kan gitu loh kan, nggak mungkin kita berkarya tapi terus tiba-tiba kita rungsing mikirin anak yang belum masih ada keluhan itu gitu. Jadi saya pasti izin dulu ke anak-anak karena pasti ada waktu yang keambil, izin ke suami karena pasti ada nama yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya lewat karya saya gitu. Jadi prosesnya ketika Raya Musik di sini bisa kerjasama dengan Erwin Gutawa untuk pembuatan musiknya, terus dengan Mas Rizal Mantovani untuk membuat video klipnya. Saya ini kerjasama sama orang-orang lama, jadi nggak terlalu sulit sih untuk brainstorming atau workshop gitu, nggak kesulitan. Dan karena mungkin saya udah percaya, trust, jadi mereka juga all out kali ya. Terus saya juga bengong ketika dengerin musiknya bisa semudah itu, dan kita lihat tadi bersama-sama video klipnya begitu indah dengan cerita bahwa ketika kita penuh dengan cinta segala sesuatu itu bisa berhenti gitu untuk menyaksikan orang yang sedang penuh dengan cinta. Nih, punya ide untuk remake lagu Mencintaimu ini dari sejak kapan sih, terus kan membuat mini album? Sejak kapan sih mulai ada ide, terus lagu-lagu kan ini banyak tuh ya? Iya, kenapa ini? Cuman 3 dong, terus ada tambahan lagi kasih nanti kalau ini udah booming nih. Ya makanya kan yang namanya EP atau extended play ini adalah kepanjangan dari album kita. Bisa-bisa juga ya, bisa-bisa juga nanti lagu-lagu lain yang mungkin diciptakan misalkan oleh Melly Goeslaw atau Cobalah Untuk Setia atau mungkin beberapa lagu yang lain yang pernah saya populerkan bisa
Saya punya ide ini pas pandemi atau kapan nih? Ada ide main remake? Idenya itu awal tahun lah ya, awal tahun karena memang saya juga pasti kan izin karena kan sekarang kan setengah kaki juga udah urusin rakyat dan lain-lain gitu, jadi ya harus izin semuanya. Ini filmnya juga siap lagi dalam konsep video klipnya. Oh, untuk rekrut Mas Rizal? Iya, milenial sekarang Mas. Oh ya. Kalau kita bicara tentang digital musik, pasti kan dulu ada electronic dance musik apa segala macam. Saya udah pernah coba tuh ya di lagu sebelumnya sama Sandy Sandoro. Kita mau eksplor musik boleh, tapi untuk ngambil atau untuk menjadi lebih mudah itu udah nggak mungkin. Jadi buat saya kayak tadi ada yang tanya, mungkin lagu Mencintaimu itu disukai oleh ibu-ibu atau seumuran saya yang mungkin sekarang anak-anak mudanya ya, termasuk saya ambil contoh soal Amora tadi suka bagian bridge-nya, karena bridge-nya itu mungkin dibuat bareng Gita Gutawa contohnya. Jadi memang ada kolaborasi lah yang setidaknya nanti akan bisa mengambil secara tidak langsung anak-anak muda, karena kan sekarang udah ditaruh di digital platform yang lebih luas seperti ada Amazon Music lewat di Orchard dan juga tadi Triako. Jadi saya juga nggak nyangka lagu seperti itu terus tiba-tiba hari ini bisa serentak ke semua radio, ke semua digital platform. Itu pasti karena teknologi kan, pasti anak muda juga denger lah. Mi, ada niatan buat duet bareng nggak sih? Iya, kalau saya lagi latih dia supaya dia punya showmanship, makanya tadi dia harusnya les piano. Saya bilang udah, yang penting ikutin mami dulu supaya lihat gimana kamu engage to audience, untuk menyapa orang. Karena saya juga dulu kan nggak latihan, saya dulu dari panggung ke panggung cuma lihat almarhum Dorce, cuma lihat ini, caranya dia nyapa orang begitu ya. Lama-lama kan dengan jam terbang nanti dia bisa sendiri. Pertama kali ini tuh yang di mami itu berapa sampai sekarang akhirnya meledak sampai sekarang. Ya kalau ini ada cerita yang lama. Saya pertama kali nyanyi rekaman saya dibayarnya 15.000, 25.000 di Pasar Baru. Itu tahun 84. Gitu. Terus nyanyi juga ya dulu kan bertahap, 2 juta itu kan memang semua rate. Jadi dulu itu kalau ada yang booming lagunya, terus dia bisa suka-suka aja naikin tanpa ada atas siapa yang lebih tinggi, cuman dia udah mematok harga gitu rata-rata. Ya lumayan. Kalau nggak bisa tetap berkarya. Iya, berkarya ya harus supaya nggak pikun. Aku sih gitu aja. Gitu kan, kalau misalkan ditantang kita bikin konser sama Pak Erwin Gutawa, ditantang dengan aransemen baru, kan kita jadi ada pressure, ada tekanan, ada endurance-nya. Aduh, harus bisa, harus inget. Nah itu kan jadi latihan supaya nggak pikun, karena saya udah lumayan banyak. Oke sayang, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir ya. Gimana nih cara Mimi membatasi pergaulan Amora itu gimana? Satu pertanyaan Ya terakhir. kadang batasan anak-anak kita ini nggak bisa semata-mata kita putus cut untuk karena sekarang faedahnya parental lock itu juga hampir tidak ada. Saya lebih percaya kita secara lisan sampaikan ke anak mana hal-hal penting buat kalian, hal-hal yang kamu harus jaga secara privacy, hal-hal yang berguna untuk kalian. Itu yang lebih saya terapkan, karena sekarang akses luar biasa. Saya nggak mau kaget anak-anak saya udah tahu batasan sebatas apa, tapi kita coba untuk sekarang kan maunya kesetaraan. Jadi ketika kita mau mendengarkan mereka dan berdiskusi, saya rasa itu akan jauh lebih membuat mereka jadi lebih nggak segan untuk mengungkapkan rahasia atau apa. Mereka mau kita jadi teman mereka. Biasanya sharing apa sih Mi Amora sama Mami?